Maju. Berseragam di media, banner, bendera organ, bendera berkas hilang, orang lele, yang kedua kawan-kawan terkait tentang seberapa besar upah, seberapa besar pendapatan. Jika lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi inflasi terus bergerak, inflasi terus penyesuaian kawan-kawan, bukan kenaikan kawan-kawan. Itu adalah penyesuaian inflasi, bukan kenaikan. Tetap bergerak, tetap berjuang, tetap semangat. Kalianlah yang memperjuangkan nasib kalian. Semangat, sekuat mental baja, sukarela berkorban, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat rumah atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Kurniawan, TVRJ Surabaya melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan TVRJ Channel yang sangat saya cintai di kesempatan kali ini. Dan tentu pada saat ini sangat luar biasa sekali ya, berbagai banyak hal yang tentu kita akan coba untuk mengupas dan juga kita bisa melakukan hal-hal untuk bisa memberikan sebuah kontribusi yang sangat positif untuk bangsa dan negara ini. Baik, untuk itu rekan TVRJ Channel di kesempatan kali ini bareng bersama saya Yohan Samudra dalam jumpa kita di kesempatan kali ini, yakni diskusi terkait dengan dukungan program pemerintah kembalikan subsidi BBM tepat sasaran. Jadi nikmatin persembahan kita di kesempatan kali ini rekan TVRJ Channel dan banyak hal-hal yang menarik untuk Anda. Baik, kalau gitu sekarang ini saya sudah bersama beberapa narasumber yang tentu sangat luar biasa sekali untuk kita berbicara soal dukungan program dari pemerintah atau dukungan program pemerintah yang mana kembalikan subsidi BBM tepat pada sasarannya. Dan kali ini saya akan coba untuk menyapa satu persatu para narasumber tamu-tamu spesial saya, di mana pada saat ini akan memberikan sebuah argumen ataupun juga pendapatnya untuk kita simak bareng-bareng. Langsung saja saya akan menyapa bersama dengan Gus Muhammad Ilham, SHMHI, ya, Direktur Eksekutif LBH, ya, DPP Pentanesia atau pencinta tanah air Indonesia. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sepertinya beberapa waktu yang lalu kita juga sudah berjumpa dan banyak sekali diskusi-diskusi yang kita perbuat gitu ya. Siap, ya. Tapi kira-kira untuk hari ini ready ya Gus ya, untuk kita membahas terkait dengan dukungan program pemerintah kembalikan subsidi BBM tepat sasaran begitu ya Gus ya. Kita tunggu dulu ya bersama kita di TVRJ Channel ini tentunya bersama rekan-rekan kita. Baik, terima kasih Gus ya. Sama-sama. Ditunggu. Dan rekan TVRJ Channel, saya juga menyapa tamu spesial saya di kesempatan kali ini. Ini ternyata tamu yang satu ini sudah lama nggak jumpa, hanya jumpa di udara saja. Tapi sekarang ini alhamdulillah saya bareng satu panggung bersama beliaunya ini. Halo, assalamualaikum Cak Soleh. Mungkin bisa di ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Cak Soleh, saya panggil Cak ya, Surabayaan. Siap, ya. Surabayaan ini Mas, Surabayaan. Iya. Nah, ini Cak Muhammad Haji ya, kan? Atau hanya sebenarnya MH Soleh aja. MH Soleh gitu MH ya. Soleh gitu. Ini sebagai Korlap Forum Silaturahmi Santri Kota. Betul. Foskot ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sama-sama sehatnya dengan Alhamdulillah, semoga, apalagi kita ini kan sudah mulai ya merambah untuk menuju kebaikan, menuju ke normal, yang sangat-sangat normal ya, biar kita itu bisa hidup gitu ya. Siap ya. Oke. Baik, terima kasih, ditunggu ya. Kita nanti akan ngomongin soal dukungan program pemerintah, kembalikan subsidi tepat pada sasaran gitu ya, Gus. Nah, oke. Dan rekan TVRJ Channel, saya juga ada ini tamu yang sangat luar biasa sekali, namanya itu Muhammad Muwafiq ya, alumni 212. Langsung saja saya akan menyapanya. Assalamualaikum Mas Wafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Mas Wafiq ya. Mas Wafiq ya. Wafiq. Ya. Dan Mas Wafiq, terima kasih ya sudah hadir, dan tentu kondisi sehat ya, kelihatan gitu ya. Kita coba untuk ngobrolin soal program-program yang ada di pemerintah, dan apakah memang tepat sasaran atau seperti apa begitu ya, seperti topik kita di saat ini ya. Oke, Mas Wafiq ditunggu ya. Baik rekan TVRJ Channel, saya juga ada tamu yang ini nanti menjadi gongnya kita, karena memang ini sosok seorang, saya pernah juga bertemu dengan beliaunya ini dikala waktu liputan di lapangan begitu ya. Ini ada Mas Sobar Fatih ya, Sobar Fatih. Ini saya bilangnya ex HTI atau HTI atau gimana? Assalamualaikum Mas Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Fatih ya Mas ya. Atau gimana? Boleh Fatih, Sobar atau biasanya teman-teman panggilnya Sofa. Sofa itu Sobar Fatih. Sobar Fatih, sofa iya, gitu tapi ya. bukan sofa kursi panjang ya. Iya. Kalau sofa ini kursi panjang enak untuk tidurin gitu ya. Tapi kalau Mas Sofa enggak ya. Sofa. Oke. Mas Sofa ini saya bilangnya dari HTI atau ex HTI gitu ya. Mantan aktivis HTI. Luar biasa sekali. Kelihatan kalau bahasa Jawanya itu sumringah gitu ya. Kelihatan auranya begitu ini ya. Kayak ini Gus, semangat begitu loh Gus ya. Oke, semoga nanti bisa memberikan kontribusi ya buat kita semua ya. Insya Allah. Oke, baiklah kalau gitu. Rekan TVRJ Channel bareng bersama saya Yohan Samudra. Sekali lagi untuk Anda semuanya, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan dukungan program pemerintah kembalikan subsidi BBM tepat pada sasaran. Nah, omong-omong dari sekian para narasumber saya, para tamu-tamu spesial saya mencoba untuk dari pertama yang lebih ini ya, saya ini nggak enak, lebih tua nggak enak gitu ya, sama-sama. Semuanya kan sama ini. Iya. Nah, Gus Ilham, Anda mengamati nih sendiri terkait dengan dukungan program dari pemerintah ini kembalikan subsidi tepat pada sasaran ini seperti apa sih, Gus Ilham? Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya terkait subsidi BBM, jadi BBM di negara kita ini sampai hari ini kan mencapai sampai 500,2 triliun subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk BBM. Kemudian sebenarnya subsidi itu sendiri bukan berarti kemudian BBM yang disubsidi sekian banyak terus muncul ada kenaikan BBM. Sebenarnya ini adalah untuk penyesuaian. Sehingga kalau kita lihat fakta di lapangan bahwa di negara-negara luar, mungkin di Asia BBM itu yang paling murah kan Malaysia, 6.000 sekian gitu kan. Sementara di negara kita waktu itu masih 7.650. Lah, adanya isu atau mungkin sudah ada kenaikan sehingga muncul bahwa terjadi inflasi harga dan lain sebagainya yang mengakibatkan stagflasi dan sebagainya kan begitu kan. Lah, apakah benar seperti itu bahwa sebenarnya ini adalah untuk mengalihkan dan menyesuaikan untuk kesesuaian terkait BBM baik di negara kita, negara yang sangat kita cintai ini, di negara Indonesia ini dengan negara-negara luar. Dan kita ini kalau di Asia termurah nomor 2 sebenarnya. Setelah Malaysia, Indonesia. Sementara di negara lain, di Eropa, di Amerika aja negara penghasil minyak itu sudah 18.000 sekian.
Bahkan ada yang sampai Norwegia itu sampai 33.000. Terus kemudian beberapa lah negara ya di Belanda itu 35.000 per liter. Nah, artinya apa? Subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap BBM ini sangat tinggi. Bisa jadi kalau hari ini mungkin 502 triliun, bisa jadi tahun depan sampai 600 triliun. Kemudian itu adalah dialihkan. Jadi pertama adalah penyesuaian harga antara di negara kita dengan negara luar. Yang kemudian selanjutnya adalah ini dialihkan pada subsidi BBM itu diambil untuk diberikan pada orang yang tepat sasaran tadi. Siapa aja mereka adalah termasuk 12 sekian triliun itu di BLT. Kemudian yang 12 sekian triliun ini di sini. Artinya diambil 24 triliun. Bahwa sebenarnya kalau kita ini mencintai negara, apakah negara yang akan menanggung beban ataukah kita semua? Kalau negara yang menanggung beban, yang harus menanggung beban itu, maka negara akan mensubsidi terus dan selamanya BBM itu. Berarti negara. Tapi ketika sekarang ini terjadi bahwa hampir semua negara di seluruh dunia ini terjadi krisis ya. Kalau kita mengutip sedikit Al-Qur'an itu yang di situ intinya ada wanaqsi minal amwal, terjadi krisis moneter. Wanaqsi minal amwal wal anfus wasamarat. Terus wabasyiris sabirin. Artinya apa? Bahwa kita harus benar-benar sabar dalam menghadapi kenyataan memang realita kehidupan kita selama ini ya seperti ini. Sehingga alladzina idza asabahum musibah maka kita kembalikan semua pada Allah. Artinya bahwa apapun yang menjadi kebijakan pemerintah bukan berpikir unsur pribadinya, tetapi dia berpikir seluruh negara, seluruh rakyatnya, bagaimana mensejahterakan, menjamin rakyat ini benar-benar sejahtera. Sehingga dari subsidi BBM itu dialihkan untuk menjadi subsidi dalam BLT. Jadi kira-kira seperti itu. Okay. Tapi kalau melihat dari realita yang ada begitu ya Gus Ilham ya, dan Gus Ilham sendiri kan dari pencinta tanah air Indonesia. Jadi melihat dari program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan apakah dari program-program dari pemerintah itu apakah memang sudah tepat sasaran atau seperti apa, ataupun mungkin perlu adanya pembelajaran atau pemberian pengertian terhadap rakyat atau masyarakat Indonesia seperti itu atau gimana Gus? Baik, kalau kita bicara tentang cinta tanah air, cinta negara, maka tentu kita akan berkorban demi negara. Berbeda kalau kita sudah berpikir satu kepentingan golongan, maka bisa jadi akhirnya biarkan itu menjadi beban negara. Negara mau hancur, negara mau ini. Lantas pertanyaan, apakah kita rela ketika negara yang kita cintai ini hancur, ketika negara yang kita cintai ini akan dicabik-cabik oleh mereka yang punya kepentingan dalam tanda kutip, bukan kepentingan dalam wawasan kebangsaan untuk cinta tanah air. Lah ini pertanyaannya. Maka kalau kita cinta tanah air, kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan mau berkorban demi kejayaan negara Indonesia. Jadi tidak serta-merta bahwa pemerintah itu selalu disalahkan begitu ya Gus ya? Iya. Dan rakyat sendiri atau masyarakat sendiri harus bisa memberikan, istilahnya kita memberikan supporting ya sama pemerintah gitu ya. Betul. Untuk bisa bangkit dan juga bisa memberikan sebuah pelayanan kepada rakyat begitu ya Gus ya. Saya kira pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang sangat berpihak pada rakyat sebenarnya. Terlepas jadi ketika pemerintah itu punya kebijakan, tentu kebijakan itu bagaimana tidak merugikan rakyat. Mungkin dalam kutip sekarang ini orang itu kaget ketika terjadi kenaikan BBM. Kita sudah melewati beberapa fase kehidupan, beberapa pimpinan negara. Ketika BBM dinaikkan aja sedikit aja, udah rame. Lah jangan sampai hanya karena hal seperti ini menjadikan negara kita ini tercerai-berai hanya karena pengurangan subsidi yang kemudian dialihkan menjadi subsidi, pengurangan subsidi BBM kemudian dijadikan subsidi BLT dan lain sebagainya. Saya kira itu kebijakan yang sangat berpihak juga pada rakyat. Karena tepat sasaran di mana? Karena tidak semua orang rakyat ini menggunakan mobil, apalagi sepeda motor aja kalau di desa-desa jarang. Kebanyakan mereka pakai sepeda roda 2, sepeda ontel. Sehingga saya kira lebih bijak pemerintah memang
kita sangat mendukunglah apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, karena kita meyakini bahwa kebijakan pemerintah akan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Baik. Ya. Nah, dan kalau dari Anda sendiri, Gus Ilham, untuk bisa memberikan pengertian kepada masyarakat itu agar yang seperti yang saya tanyakan sebelumnya, bahwa ini loh pemerintah sudah berupaya keras, apa yang akan dilakukan oleh Anda sendiri, Gus? Baik. Jadi apa menjadi kebijakan pemerintah itu saya sampaikan tadi adalah selalu berpihak pada kepentingan rakyat, kepentingan negara. Jadi di dalam hal ini maka perlu untuk mengedukasi, jadi education terhadap kepentingan terhadap rakyat, pengertian dan memberikan penyuluhan. Yang terpenting adalah bahwa bagaimana kita menjaga stabilitas nasional, menjaga cinta tanah air. Kalau kita yang saya sampaikan, orang cinta itu kan tidak mengandal, tidak memandang siapa. Tapi karena cinta, maka bukan rupa, bukan harta, bukan ini dan sebagainya. Tapi dasar cinta kita kepada negara, maka apapun akan dikorbankan. Makanya Syair Arab mengatakan, man ahabba syai'an fahu abdu, man ahabba syai'an fahuwa dzikran katsira. Kan gitu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, kalau kita cinta negara, maka tentu cinta negara ini adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Suatu negara karena menjadikan syarat menjadi negara adalah pimpinan, wilayah dan rakyat. Ketika pimpinan punya kebijakan, maka kita rakyat mendukung dan kita yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Bukan untuk hari ini, tapi untuk besok, untuk masa yang akan datang. Dan masa selanjutnya untuk anak cucu kita. Tentunya ini yang menjadi dasar berpikir dan pijakan dari pemerintah itu melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis tentunya, maka akan berpihak pada kepentingan orang banyak dan kepentingan negara tentunya. Jadi itu. Tapi kira-kira masyarakat aware nggak sih Gus sekarang ini? Melihat kan sekarang ini kan zamannya modernisasi begitu ya, kaum milenial dan sebagainya, dan semuanya pada pintar-pintar semuanya ini, Gus Ilham. Apakah itu semuanya mereka mengerti nggak sih Gus? Masyarakat itu Gus terkait dengan program-program yang ada Gus? Ada yang mengerti, ada yang perlu diberi pengertian. Berarti ada yang pura-pura tidak ngerti, karena gitu kan? Bodohin gitu. Bodohin sehingga akhirnya kadang-kadang ya melakukan aksi-aksi, terus kemudian terkadang melakukan provokasi akhirnya. Ini yang lebih kita antisipasi. Sehingga bagaimana menghalau, bagaimana menghadang dari aksi-aksi dan kepentingan sesaat atau kepentingan salah satu kelompok. Sehingga jangan sampai ini terjadi untuk mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Dan itu pasti terjadi begitu ya Gus ya, provokasi-provokasi seperti itu ya Gus ya, di tengah-tengah program yang ada begitu Gus ya. Ya tentunya kita berharap tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Iya. Tapi kalaupun misalnya terjadi, tentu itu masyarakat harus bisa memfilternya begitu ya. Memfilternya. Betul. Jangan sampai terpengaruh dengan hoax atau hal-hal yang lain begitu ya. Betul. Gus, ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Gus, ditunggu dulu Gus ya. Nanti Siap. kita akan banyak sekali ngobrol-ngobrol terkait dengan dukungan program pemerintah, kembalikan subsidi tepat pada sasaran gitu ya Gus ya. Iya. Enak banget Gus itu. Oke. Nah, rekan TVRJ Channel, kali ini saya akan juga ingin sekali ngobrol ini bersama dengan tamu saya bersama Cak MH Soleh ya. Ini selaku Korlap Forum Silaturahmi Santri Kota. Nah, Siap. Cak, kalau Anda sendiri Cak ya, melihat dari konteks tema obrolan kita seperti yang disampaikan oleh Gus Ilham tadi, tentu masyarakat harus juga aware atau juga jangan selalu menyalah-nyalahkan dengan pemerintah begitu ya Gus ya. Nah, ini dukungan program dari pemerintah atau dukungan program pemerintah kembalikan subsidi tepat sasaran ini, kalau dari Silaturahmi Forum Kota Santri Kota seperti apa ini? Iya, terima kasih. Kalau kita dari teman-teman Forum Silaturahmi Santri itu sendiri, kita tidak pernah ada masalah ya. Kalau misalkan ini mau dicabut subsidinya, disesuaikan dengan harga minyak dunia ya kan, ya ini monggo-monggo aja. Karena satu, seperti yang dikatakan Gus Ilham itu, bahwa kita santri ini kan sudah pasti ya kan, kita seorang muslim beragama Islam. Di Islam itu
kebiasaan kita memberikan segala sesuatunya ini kepada negara. Makanya tadi Gus Ilham itu sempat menyinggung istilah habbul waton minal iman, ya kan. Nah, keimanan kita ini teruji ketika menghadapi sebuah negara, gitu kan. Nah, ketika negara ini saat ini, mohon maaf, kita terbuka aja, misalkan kondisi keuangan negara yang kurang baik karena terpaan COVID-19, ya kan. Nah, maka kita sebagai rakyat ini saja tidak dimintain sumbangan untuk keuangan negara, itu sudah bagus. Apalagi hanya persoalan subsidi BBM yang dialihkan. Ini kan tidak ada persoalan gitu loh. Lagi pula perlu dipahami kembali, siapa sih penikmat BBM yang terbesar ini siapa? Kalau kita santri, otomatis kita ini kan kelas ekonomi menengah ke bawah. Jangankan santri, ya kan, yang bekerja saja kalau ekonomi menengah ke bawah, paling-paling kebutuhannya hanya untuk ngisi motor. Motor itu pun dibawa ke tempat kerja, pagi berangkat, sore pulang. Ngisi BBM ini bisa jadi seminggu sekali. Nah, kebutuhannya berapa dibandingkan dengan yang punya mobil? Nah, orang yang punya mobil ini klasifikasinya kan sudah berbeda. Masa mereka sudah mampu beli mobil, ya kan, yang harganya ratusan juta, masa perawatan selisih berapa ribu rupiah aja harus disubsidi? Ini kan betul yang disampaikan dalam forum ini bahwa ini tidak tepat sasaran. Apalagi santri. Santri ini mulai dari bangun sampai tidur lagi, ini hanya berkutat dengan dunia belajar. Belajar dan belajar. Keluar tidak boleh, ya kan, bermain tidak boleh, paling kebutuhannya cuma jajan. Nah, sehingga ketika ada pengalian subsidi itu, maka bagi kita itu sangat tepat sekali. Akan tetapi tepat sasaran ini juga harus dipantau. Jangan sampai programnya tepat sasaran tapi pelaksanaannya di tengah jalan banyak yang membelok-belokkan sasaran itu sendiri. Nah, ini kan jadi repot. Artinya kita harus secara bersama-sama, secara kolektif, ayo kita pantau, ayo kita ikuti perkembangan negara ini. Kalau toh memang kita diperlukan untuk berjuang, ya mari berjuang. Jangan mengaku Indonesia tapi ingin enaknya saja. Kondisi negara sedang kesulitan keuangan misalkan, maunya ingin dimanja. Disubsidi ini kan dimanja. Nah, ini tidak baik sebenarnya. Ya terserah masyarakat luas ini memilih yang mana. Betul-betul mencintai Indonesia ini dari dalam dirinya, ataukah mencintai Indonesia ini hanya sebatas kenyamanan. Kan begitu. Memang dalam sejarahnya itu Indonesia ini melimpah ruah dari segala hal, mulai sumber daya alamnya dari ujung barat sampai ujung timur ini memang melimpah ruah, tapi bukan menjadikan kita anak-anak yang manja. Kalau semisal kita terus-terusan dinabobokkan oleh pemerintah, bisa jadi suatu saat akan ada cerita. Dulu pernah ada negara besar namanya Majapahit, sekarang kemana? Tidak ada kan? Jangan sampai kita bercerita suatu saat nanti, dulu pernah ada negara besar namanya Indonesia. Kemudian anak cucu kita bertanya, kemana itu kek? Ya habislah negara itu habis. Sama seperti Majapahit. Nah, jangan sampai di generasi kita yang hidup saat ini bercerita hal yang sama dengan kakek-kakek kita terdahulu. Jangan jadikan nama Indonesia ini sebatas sejarah dalam buku pembelajaran di sekolah-sekolah. Tapi bagaimana kita turut andil, karena kita kan juga bagian dari negara kan. Adanya negara ini kan ada rakyat, tadi seperti yang dikatakan Gus Ilham itu, ada wilayah kan begitu, ada pengakuan dari negara lain kan gitu. Syarat sudah terpenuhi, tinggal bagaimana kita ini menjaga. Nah, menjaganya masa berkorban hanya persoalan BBM aja tidak mau? Kan begitu. Nah, kalau ditarik lebih lanjut lagi, kita itu justru malah menginginkan bagaimana membangun sumber daya manusia itu. Ya mohon maaf ini Mas Johan ya, mumpung ada dalam forum ini, kita sebagai santri ataupun yang pernah nyantri gitu kan di pesantren, menginginkan
alangkah indahnya jika subsidi dari BPM ini diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia, terutama para generasi yang ada di dunia pesantren. Bagaimana caranya? Yaitu tentu penggodokan-penggodokan itu ada di pemerintah itu sendiri. Kita kan hanya sebatas mengikuti, namanya juga rakyat kan begitu. Itu hanya sebatas menjadi harapan-harapan besar kita yang mudah-mudahan itu bisa didengar. Kalau dari santri saya rasa tidak ada persoalan. Nah, ini yang tidak pernah di blow up oleh media manapun, yang tidak pernah di blow up. Seolah-olah negara zalim. Negara ini, loh, zalimnya itu dari sisi yang mana? Kalau katanya orang Islam ini sudah biasa dengan istilah zalim, seharusnya juga paham dong, zalimnya dari sisi mana? Gitu loh. Kita masih untung ya kan, tidak disubsidi, hanya sebatas itu perjuangan kita. Bayangkan kakek nenek moyang kita dulu berdarah-darah mempertahankan negara ini. Apalagi orang Islam, kita sudah diberi contoh sejak zaman Nabi ya kan. Ekonomi harus kuat. Mengakuisisi sumur Utsman itu sudah berapa kalau misalkan saat ini? Coba saat ini dibeli sumur itu, berapa hitungan triliun misalkan. Kita sudah dicontohkan untuk menyumbang kepada negara. Sodako ini tetap lewat negara. Ya tergantung pengelolaannya bagaimana, ya nanti juga ada versi dari teman-teman Islam, misalkan dari Nasrani seperti apa, monggo digodok bersama. Tapi intinya ya dimulai dari diri kita sendiri. Kalau masih menginginkan keutuhan Indonesia ini beberapa puluh tahun ke depan atau beberapa ratus tahun ke depan, ya monggo diawali dari kita, menurun ke anak cucu, dipahami oleh seluruh rakyat. Janganlah kemudian menjadi rakyat yang manja. Artinya apa? Sedikit-sedikit minta disubsidi, sedikit-sedikit minta disubsidi. Bagi kita, ya mohon maaf, ini kan meskipun kita santri, kita tetap menilai dengan logika sederhana. Artinya apa? Yang perlu diperhatikan itu pada dasarnya orang ini kan harus ikhlas, entah itu kaya, miskin kan kita harus nikmati. Akan tetapi kadang-kadang ketika perekonomian ini menengah ke bawah seperti saya ini kan, kesulitan itu hanya di persoalan pendidikan dan kesehatan. Bagaimana kalau kemudian BBM ini ada sasaran yang tepat dialihkan kepada dua hal itu tadi, pendidikan dan kesehatan. Saya miskin, tapi tingkat stres saya ini tidak terlalu berlebih ketika misalkan ya naudzubillahi min dzalik ya kan. Misalkan kita sakit, kita nggak dipusingkan berkali-kali lipat. Karena apa? Kita ke puskesmas diterima dengan baik. Masalah sakit A, B, C, D jangan khawatir, pembayaran tidak akan membebankan ya kan, bisa jadi itu gratis. Kemudian ketika anak kita sudah mulai dewasa tidak dibebankan dengan biaya pendidikan. Itu sebenarnya sudah cukup. Kebutuhan rakyat ini cukup dua hal itu. Tidak perlu kemudian jangan-jangan kalau misalkan BBM ini pengennya disubsidi terus, suatu saat juga ada kuota subsidi. Artinya apa? Orang mau online tapi minta subsidi ke pemerintah. Lah ini kan mohon maaf, manja sekali kita sebagai rakyat Indonesia ini kan begitu. Tapi kalau melihat dari Cak Soleh sendiri sebagai forum silaturahmi santri kota sendiri, tentu konteks kenegaraan NKRI harga mati begitu itu masih melekat gitu ya. Dan masih melekat. Dan kalau ini kan masyarakat luas begitu ya, masyarakat luas yang notabene universal dan mereka memiliki sebuah karakter sendiri-sendiri. Nah ini perlu nggak sih Mas mereka sendiri untuk bisa dibekalin gitu ya, dibekalin sebuah kecintaan terhadap negara sehingga tidak melulu selalu menyalahkan pemerintah programnya ini, padahal kalau dia ditunjuk sebagai seorang pimpinan mereka juga belum tentu bisa begitu loh. Apakah gimana itu? Konkret saja mungkin Mas Soleh. Kalau di dunia pesantren ini pendidikannya diawali dari background Islam ya kan. Islam ini sudah mengajari kita untuk bernegara, berkelompok ya kan, bertanggung jawab atas wilayahnya, sukunya kan begitu. Jadi pendidikan yang seperti itu tuh sudah dibekali dari awal ya kan. Tapi ada satu persoalan yang menurut kita itu ini ada unsur politik yang kadang-kadang dunia politik ini tidak pernah diajarkan ke masyarakat secara luas. Bahwa di politik itu ada isu misalkan,
ada manajemen konflik misalkan, ada yang ABCD banyak hal lain. Nah, jangan kemudian dicampur adukkan. Dalam artian ini kan ada isu-isu yang digoreng bahwa seolah-olah umat Islam tidak terima. Iya. Ya tadi itu dengan istilah ada zalim misalkan. Nah, belum tentu orang yang betul-betul memahami keislaman merasa didolimi, belum tentu. Kalau kita mengaca kepada diri kita sendiri ya memang sudah sewajarnya ya lah kita ini menyadari lah posisi negara ini seperti apa. Misalkan dalam keluarga aja, oh ayah kita punya hutang yang besar, masa kita mau bermanja-manja minta duit? Ya udah bayar hutang aja dulu. Misalkan negara ini sudah ada hutang besar, misalnya ya udah bayarkan aja dulu. Memang ini tanggung jawab kita bersama. Cuman stempelnya aja negara Indonesia ini ada di Pak Presiden. Kalau tanggung jawab itu saya rasa tanggung jawab bersama. Begitupun juga sebaliknya, Presiden juga harus mendengarkan rakyatnya, harus turun ke lapangan betul-betul melihat kondisinya seperti apa. Nah kalau dari kita santri ini harapannya simpel-simpel aja. Ada subsidi dari BBM ini yang diarahkan ke dunia pesantren. Sehingga apa? Pesantren ini tidak selalu dinomorduakan atau dianaktirikan. Pesantren ini sama. Seorang santri ini mampu menjadi menteri, mampu menjadi dokter, mampu menjadi advokat, mampu menjadi kontraktor. Semua bisa dilakukan oleh santri, hanya sebatas pesantren itu memberikan modal kita menjalani kehidupan ini dengan akhlak yang baik. Itu saja. Persoalan nanti kita mampu menjadi dokter misalkan atau profesional yang lain, kita juga bisa gitu. Berarti jadi jangan didiskreditkan. Harus menumbuhkan nasionalisme di masyarakat luas. Iya. Ya? Oke. Nah itu harus sering-sering digembar-gemborkan ya. Ya betul. Ada sosialisasi atau segala macam lah ya. Oke. Baik, Cak Soleh, tunggu sebentar ya Cak Soleh ya. Kita akan coba bersama dengan Mas Mufik ya, Muhammad Mufik. Ini selaku alumni 212. Dan kalau Mas Mufik, Anda sendiri sebagai alumni 212 ini Mas Mufik ya. Ya tadi ada Gus Ilham dan forum ini ya santri ya, silaturahmi santri kota. Banyak hal ya, banyak permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Pada sebenarnya kalau hemat saya tuh ya, kita harus memunculkan rasa nasionalisme yang sangat tinggi ya, agar kita tidak selalu menyalahkan satu, menyalahkan yang lain, menyalahkan penguasa atau hal-hal yang lain begitu ya Mas Mufik ya. Itu mungkin gambaran secara konkretnya. Nah kalau menurut Anda sendiri terkait dengan dukungan program pemerintah kembalikan subsidi tepat sasaran ini seperti apa Mas Mufik? Silakan. Iya, langsung saja terkait dengan peruntukan subsidi BBM kepada masyarakat, yaitu pada dasarnya pemerintah mengkaji peruntukan BBM ini untuk apa. Jadi pemerintah tidak sewenang-wenang memberikan kebijakan menaikkan, tapi tidak ada sosialisasi seperti sosialisasi sebelumnya seperti itu. Beredar flyer, kalau saya baca dari kemarin itu kenaikan BBM mulai dari Pertalite 7.200 kalau tidak keliru ya, ke menjadi 10.000, sedangkan untuk Pertamax dari 12.000 menjadi 15 kalau tidak salah ya. Jadi belum tentu itu benar, bisa diklaim itu hoax seperti itu. Meskipun toh itu benar, pemerintah kalau saya melihat referensi dari Detik, itu pemerintah sudah menyediakan anggaran khusus sebesar 24 triliun berapa begitu untuk alokasi bantuan, jadi bantuan sosial seperti itu. Ada BSU, bantuan subsidi upah yang peruntukannya untuk pekerja. Kemudian untuk BLT, bantuan langsung tunai melalui Dinsos, dan pendampingnya itu dari teman saya dari PKH, dan juga di Kemendak juga ada peruntukan khususnya. BLT per bulan itu 600.000 seperti itu. Jadi pemerintah mungkin bisa dikaji ulang, usulan juga kepada lewat eksekutif, lewat legislatif. Jadi pemerintah itu menyediakan nomenklatur khusus kebijakan dari pemerintah yang diberikan kepada Pemda
dan itu khusus untuk alokasinya kepada pemberdayaan, misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya pengalihan subsidi itu hanya untuk infrastruktur, benar seperti yang disampaikan oleh Gus Soleh barusan. Jadi tidak hanya di bidang infrastruktur, tapi pemberdayaan juga. Jadi lewat nomenklatur itu pemerintah bisa mengalokasikan dana subsidi itu untuk pelatihan pemberdayaan, misalnya UMKM. Kalau di Pamekasan itu ada WUB, wirausaha baru, seperti pelatihan batik dan produk-produk lainnya yang itu juga dimunculkan dari usulan kewenangan lokal seperti itu. Harus disediakan, baik itu dari pemasarannya, terus kemudian penyertaan modal, kemudian pelatihannya. Jadi harus disediakan nomenklatur khusus. Jadi bukan hanya di bidang infrastruktur saja, tapi juga dalam pelatihan, dan itu juga merupakan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa mempunyai penghasilan tambahan ekonomi lewat usaha seperti itu, lewat usaha mikro. Kemudian di samping itu benar apa yang dikatakan oleh barusan, memang alokasi subsidi BBM jika memang betul-betul naik, maka juga dialokasikan untuk kesehatan, pelayanan kesehatan. Jangan-jangan nanti ketika ada orang yang sakit masih ada masalah terkait dengan BPJS seperti itu. Mohon maaf, ini kejadiannya untuk saya pribadi. Waktu saya mau mendaftarkan keluarga saya ke BPJS, ternyata kartu saya itu mati. Jadi padahal sudah ada kartunya seperti itu. Ternyata setelah dicek kartu itu sudah mati. Keluarga saya itu kan mau mendaftarkan ya. Ternyata ketika mau mendaftar, kepala keluarganya juga aktif kartunya seperti itu. Maka ini juga merupakan usulan masalah dari bawah, di mana harus ada subsidi khusus ketika BPJS-nya itu mati seperti itu. Kemudian lewat subsidi bisa dialokasikan untuk hal-hal pelatihan keremajaan. Bukan hanya wirausaha, tapi pelatihan penyalahgunaan narkoba. Jadi peran pemuda itu sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara, agar SDM-nya tidak menjadi oportunis, tidak menjadi anak yang manja seperti itu. Nah, iya. Kalau Mas Wufik ya, kalau kita melihat dari wacana rencana dan sebagainya yang terjadi gitu ya, program-program yang ada di pemerintah begitu, kan pasti seperti yang saya sampaikan tadi, banyak ada hal-hal atau orang-orang yang mungkin nggak setuju dan sebagainya, dan kita tahu sendiri ya, banyak kalangan begitu ya yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, pertanyaan saya nih Mas Wufik ya, sekarang ini apakah perlu tidak sih Mas, atau mungkin di dalamnya ini ada kepentingan politik untuk menjegal atau seperti apa gitu ya Mas Mufik? Kalau pandangan dari Mas Mufik sendiri, kan ini alumni 212 yang paling mengerti dong ya, pastinya kan ya. Mungkin bisa dijelaskan ini Mas Mufik ya, karena memang pemerintah sendiri sudah berupaya keras loh ya, sudah melakukan sebuah upaya yang benar-benar all out gitu ya. Ini beberapa malam tadi malam ya Gus Ilham ya, kita ngobrol-ngobrol banyak begitu ya, dan itu ternyata pemerintah ya sudah berupaya keras gitu, tapi masih ada saja yang melakukan hal-hal istilahnya oposisi lah, atau menghambat obrolan saya gitu. Gimana itu Mas Wufik? Berdasarkan analisa saya ya, apapun kebijakan pemerintah, baik buruk ataupun baik buruk ataupun jelek, itu dari pihak anti pemerintah, itu pasti tidak berpihak kepada rakyat. Artinya ini akan digiring oleh mereka yang memang benci kepada rezim ini, yang bisa dibilang zalim, tidak adil, togut dan yang lainnya. Ini menjadi momok yang bagus begitu. Ya, ini ada isu bagus ini. Ini waktunya
di framing kepada pemerintah bahwa pemerintah itu tidak adil, tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah hanya menginginkan kebijakan ini hanya untuk kalangan elit seperti itu. Jadi ini merupakan timing yang bagus bagi mereka untuk melihat untuk membobrokan bahwa pemerintah ini sudah tidak layak untuk dipertahankan. Makanya saya barusan juga kaget ketika katanya nanti akan digelar demo di Surabaya. Makanya ini saya dengan teman-teman yang lain ingin mendalami sejauh mana mereka mau memobilisasi massa seperti itu. Apakah ini tujuannya hanya untuk rakyat atau memang ada kepentingan politik seperti itu? Dan menurut saya ketika kebijakan ini menurut mereka itu tidak berpihak kepada rakyat, maka ini pasti akan dibawa dan diseret-seret, mau tidak mau pasti akan dibawa kepada kepentingan politik seperti itu. Apalagi nanti momennya pilpres. Ini sangat ini menjadi kue yang bagus, kue yang enak bagi mereka untuk dijadikan lahan menggoreng isu seperti itu, bahwa pemerintah itu tidak adil dan sebagainya. Tapi kan semuanya itu kan bisa diselesaikan secara demokrasi ya, seperti halnya negara kita, negara yang demokrasi begitu ya, tanpa ada tendensi tanda kutip sebagai sebuah hal ingin menjatuhkan atau hal ada kepentingan khusus begitu ya, Mas Mufiq ya. Tapi kira-kira hal-hal seperti itu diperlukan enggak sih Mas Mufiq untuk action ke lapangan? Padahal sudah memberikan pemerintah sudah memberikan sebuah solusinya. Gimana itu? Kritik dari mereka memang sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jadi kebijakan itu tidak serta-merta langsung diputuskan oleh sepihak dari pemerintah, tidak. Tapi kritik itu harusnya kritik yang membangun. Bagaimana ketika misalnya nanti benar-benar BBM itu dinaikkan, jadi harus ada alternatif, ada ban serepnya seperti istilahnya, ban serepnya ketika BBM itu dinaikkan seperti itu. Oleh karenanya saya menganalisa bahwa ini akan digoreng dan sejauh saya amati mereka yang dari kaum sebelah ya, karena saya merupakan bagian dari mereka sebelumnya. Ini mereka akan berkolaborasi dengan para mahasiswa, karena saya lihat dari beberapa organisasi kemahasiswaan baik itu dari pusat sampai ke bawah itu juga ada gerakan, dan mereka yang mau menyuarakan aspirasinya, kritiknya kepada pemerintah, mereka akan bercampur baur dengan mahasiswa untuk memprovokasi. Jadi ketika pemerintah nanti berlaku tidak adil atau misalnya ya menyembur menyentrol ke mahasiswa, jadi nanti seolah-olah pemerintah itu zalim kepada rakyat seperti itu. Tapi konkretnya bahwa Anda sendiri sebagai alumni 212 mendukung program-program pemerintah yang sudah ada. Iya, pastinya seperti itu ya. Iya. Mendukung begitu ya. Makanya ini perlu penyadaran, perlu ada pembinaan lewat legislatif. Ketika misalnya benar-benar ditetapkan, diputuskan oleh pemerintah, harus ada sosialisasi seperti itu. Harus ada edukasi kepada rakyat bahwa saja ini peruntukannya untuk A, B sampai Z seperti itu. Daripada kita gontok-gontokan, daripada kita turun atau seperti apa yang merugikan banyak orang begitu ya, Mas Mufiq ya. Sehingga akhirnya program-program tepat sasaran. Bisa tepat sasaran begitu ya, Mas Mufiq ya. Oke. Thank you Mas Mufiq ya. Saya bergeser ke ini dia. Ini bersama dengan Mas Sobari Fatih ya, ex Hizbut Tahrir Indonesia HTI. Wah. Mas Fatih ya, kalau kita melihat obrolan kita ini tadi begitu sangat ini tadi ya sudah memberikan wawasan kecintaan terhadap negara, bangsa, bahwa intinya saya melihat dari Pak Gus Ilham adalah NKRI harga mati, dan kita harus melakukan menumbuhkan nasionalisme yang tinggi begitu. Betul. Bersama Cak Soleh tadi beliaunya ngomong bahwa forum
silaturahmi santri kota ya, Cak ya. Selalu ya nggak usah ragu lagi bersama dengan santri. NKRI jelas harga mati dong ya. Itu dia. Kalau saya ambil kesimpulan sementara saja sama Mas Wufik tadi, ternyata lebih dalam lagi gitu ya. Ini alumni 212 yang mengantongi dua organisasi yang cukup besar, tapi ya seperti itu yang terjadi. Anda sendiri melihat atau menanggapi dengan dukungan program pemerintah kembalikan subsidi tepat sasaran, bagaimana ini menurut pandangan Anda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai rakyat sipil di dalam sebuah negara demokrasi, hal mengkritik itu kan hal yang biasa. Mengkritik penguasa, mengkritik pemerintah. Mengapa kita menganggap bahwa hal itu wajar saja? Karena tidak ada penguasa yang sempurna, ya pastilah ada salahnya itu. Nah, cuman meskipun tidak ada penguasa atau pemimpin yang sempurna, tapi kita juga harus mengingat bahwa meskipun seperti itu kan tidak mungkin semuanya salah, ya karena bukan iblis, dan gak mungkin juga semuanya benar karena bukan malaikat. Jadi sekali lagi poin yang pertama adalah bahwa kritik terhadap pemerintah, ya siapapun dia, baik kita maupun mereka yang demo itu, pada dasarnya sih sah-sah saja, ya artinya wajar saja. Cuman bisa menjadi kurang wajar, bisa menjadi tidak wajar, atau bahkan bisa menjadi kurang ajar kalau ada kalaunya nih. Kalau kritik ini dijadikan sebagai kendaraan untuk mendiskreditkan pemerintah, bukan kritik yang tulus untuk memperbaiki jalannya pemerintahan. Artinya kalau secara bahasa yang mungkin bisa difahami, ada kritik yang tulus, ada kritik yang bulus. Kritik yang tulus memang atas dasar kecintaan kepada NKRI, gak mau negara kita ini dalam keadaan terpuruk, ingin lebih baik lagi daripada hari kemarin. Tapi pertanyaannya khusus untuk kelompok-kelompok yang getol, yang giat terus melakukan mobilisasi massa, terus melakukan demonstrasi, apa mereka itu mengkritik pemerintah itu tulus mencintai negeri ini? Atau jangan-jangan ada modus di balik itu? Yang saya pahami sebagai ex Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai aktivis HTI, mau pemerintah dari dulu zaman SBY, mau pemerintah zaman Jokowi saat ini, apapun kebijakan pemerintah itu seolah-olah gak ada benernya, pasti salah. Masalah BJPS, masalah BBM naik, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ada framing dan propaganda untuk mendiskreditkan pemerintah. Pemerintah zolim, pemerintah mencekik rakyatnya. Inilah gara-gara sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Inilah gara-gara sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Padahal kalaupun memang ada kurangnya, itu kan bukan salah Pancasila, karena negara ini terdiri dari mobil dan supir. Ini salah supirnya apa salah mobilnya, gitu kan? Saya kira kalau NKRI-nya, Pancasilanya saya kira sudah final. Apa coba yang salah dalam Pancasila ini? Dari mulai sila pertama sampai sila kelima, apakah ada hal yang bertentangan dengan Islam? Kan sebetulnya tidak ada. Anda Pancasila dong ya? Iya, jelas ya, Pancasilais banget. Sebetulnya apa? Okay. Tapi kenapa kritik tersebut selalu saja di framing, ya kan, menzolimi umat Islam, menzolimi rakyat, ya kan, dan mencekik, menzolimi rakyatnya sendiri. Ini menurut saya framing yang ujung-ujungnya bukan alih-alih memperbaiki negara, malah justru mendiskreditkan negara, bahkan membuat negara ini bukannya mengalami kestabilan yang normal, malah makin gaduh. Ada adu domba antar umat beragama yang ada di Indonesia. Dan lagi pula mereka juga merasa bahwa dirinya mewakili Islam. Suara ulama, ya kan, ulama begini, ya kan, berfatwa, maka harus terapkan syariat Islam agar BBM murah, seperti itu. Kan belum tentu juga, ini kan masih di atas kertas begitu. Itu mungkin gambaran umum. Jadi sekali lagi bahwa pada dasarnya kritik itu penting, hanya saja tidak penting, artinya tidak wajar bila kritik tersebut dijadikan alat untuk mempropaganda, alat untuk mendiskreditkan pemerintah. Sekarang logikanya gini,
Ya kan? Kalau memang benar-benar mereka kritiknya demi cinta kepada NKRI, kenapa ujung-ujungnya khilafah? Kenapa ujung-ujungnya ingin menerapkan NKRI yang bersyariah? Harusnya kan tidak seperti itu kritik Hizbut. Wahai Bapak Jokowi, ya Anda keliru dalam memberikan kebijakan. Harusnya Anda begini. Kan cukup memperbaiki kinerja. Tapi kalau kita perhatikan cenderung ada motif politik, ada modus politik, baik pergantian rezim yang lebih parah lagi mengganti ideologi Pancasila. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya kita juga harus mewaspadai framing-framing politik, framing-framing yang dimobilisasi oleh suatu kelompok radikal yang tujuannya adalah untuk mendiskreditkan rezim yang sedang berkuasa dan ujung-ujungnya mereka memberikan antras atau ketidakpercayaan kepada masyarakat bahwa beginilah sistem di NKRI udah bobrok, sudah nggak layak pakai lagi, sudah saatnya kita ganti dengan khilafah. Pasti ujungnya seperti itu. Jadi bukan hanya semata-mata ingin agar pemerintah ini memperbaiki jalannya kinerja, tapi mereka ada maksud tertentu gitu. Ada tujuan politik tertentu, ada tendensi tertentu. Disinilah yang kita nggak bisa membiarkan. Ini harus ada kerjasama antar seluruh elemen masyarakat, alim ulamanya, ustadz, tokoh agama, mahasiswa. Tapi sekarang kan kalau kita lihat ya, mereka ini kan hanya melihat sekilas. Contoh, BBM naik, pemerintah mencekik rakyatnya, tapi tanpa diberikan edukasi sama mereka, ya kan? Apa buktinya bahwa kenaikan BBM ini menzolimi rakyatnya? Toh ini kan cuma mengalihkan subsidi saja kan, agar subsidi ini dialihkan kepada hal-hal yang lebih penting, yang lebih urgent, yang lebih prioritas. Kan ujung-ujungnya kepada rakyat juga, hanya pengalihan anggaran aja. Yang tadinya untuk BBM, kesini loh untuk pendidikan. Oh kesini loh untuk kesehatan, oh kesini loh untuk dunia, misalkan dunia sosial masyarakat yang lebih urgent lagi. Seperti yang tadi pembicara yang lainnya bilang kan, misalkan kalau kita naik kendaraan bermotor lah kalangan menengah ke bawah, naik motor berangkat jam 7 pagi, nyampe tempat kerja jam setengah 8. Apakah di tempat kerja setelah nyampe, apakah terus keliling ya kan? Di tempat kerja ngabisin 2 liter BBM, 3 liter Pertalite, kan enggak juga. Kalau udah nyampe ke tempat parkir kerja, ya udah kerja. Nunggu tanknya pulang kerja jam 5, kemudian lah pulang. BBM-nya kan cuma dipakai untuk berangkat dan pulang. Saya sendiri yang sebagai masyarakat menengah ke bawah, sepengalaman saya, paling boros beli BBM itu seminggu 2 kali. Paling boros itu. Rata-rata itu seminggu sekali. Itu pun paling cuma 20.000 ya kan, 25.000, kadang 15.000. Jadi saya kira kenaikan BBM ini memang ada pengaruhnya, tapi nggak begitu signifikan banget gitu. Nggak seperti opini atau framing yang digembar-gemborkan oleh para pendemo jalanan itu. BBM mencekik rakyatnya, zolim terhadap rakyatnya. Nah ini kan sebetulnya sebuah pembodohan. Bukan masalah kita ini gak boleh kritik, ya kan? Negara kita ini sebetulnya negara yang bebas memberikan aspirasi loh. Bebas banget negara kita untuk berpendapat. Tidak seperti perkataan mereka. Wong Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi tiap hari dinyinyir, tiap hari itu difitnah, tiap hari kemudian difitnah, dicaci maki. Tapi mereka bebas-bebas aja kan, gak seperti zaman baheula, zaman dulu, sedikit-sedikit tangkap, sedikit-sedikit tangkap. Sekarang kurang bebas, gimana kita sebagai rakyat beraspirasi, jangankan kritik, menghina presiden pun sampai sekarang kan mana ada gitu kan. Artinya bahwa masyarakat sendiri atau rakyat sendiri harus juga mau mengerti akan kondisi pemerintah sendiri gitu ya. Jadi ini bukan dalam rangka kita ini membendung kritik. Kritik itu memang penting. Cuma kita hati-hati siapa pihak yang memberikan kritikan tersebut. Apakah memang tulus untuk membangun negeri ini, NKRI ini? Apakah memang ada akal bulus untuk kepentingan politik, pengganti rezim, atau yang lebih parahnya menggantikan ideologi Pancasila. Seperti Anda dulu mungkin ya. Seperti itu. Tapi sekarang enggak ya juga ya. Harus mengikuti program-program pemerintah gitu ya. Pokoknya sekarang merdeka NKRI harga mati. Merdeka. Itu dia. Nah, Mas Fatih, tadi saya sempat tergelitik dengan khilafah tadi ya.
Kalau nggak salah demikian ya. Seberapa bahayanya sih organisasi HTI sendiri dan juga paham khilafah di Indonesia? Mungkin sedikit bisa konkret saja Mas Fatih. Ketika kita ingin mengetahui bahayanya khilafah untuk NKRI kan harus ada buktinya, harus ada contoh yang real. Karena mereka kan suka mengatakan kamu ini fitnah sama khilafah, belum aja diterapkan di Indonesia udah ngomong khilafah bahaya. Emang ada buktinya? Saya katakan ada buktinya, ada laboratoriumnya dan ada faktanya dengan jelas banget. 1 di Libya, 2 di Suriah. Saya ambil contoh yang paling mudah dipahami yaitu kasus Suriah. Ya. Suriah ini dipimpin oleh Bashar Assad yang sudah dipilih secara demokratis dan memenangkan pemilu 4 kali berturut-turut. Tahun 2007, tahun 2000, tahun 2014 dan tahun 2022, ya kan? Nah, tetapi karena ada suatu pihak yang nggak suka, nggak senang dengan pemimpinnya Bashar Assad, maka dicari-carilah kesalahan tersebut, ya kan? Karena kalah secara demokratis, sebagaimana Bapak Jokowi kan menang 2 periode berikut-ikut. Ada pihak yang nggak suka. Nah di Suriah juga sama. Nah kemudian dibuatlah framing Bashar Assad Syiah membunuh warga Suriah. Bashar Assad gagal untuk memulihkan ekonomi Suriah. Bashar Assad memiliki senjata pemusnah massal, senjata kimia yang terus membombardir rakyat Suriah. Dan berita-berita tersebut sampai sekarang nggak terbukti, ya kan? Nggak terbukti sama sekali, tidak terbukti. Yang dibuat itu kan adalah media-media Amerika seperti BBC, ya kan, Fox. Kemudian orang-orang yang berkepentingan di-share tersebut, termasuk ormas Hizbut Tahrir yang ada di Suriah, ya kan, yang ada di Suriah di sana. Ada Ikhwanul Muslimin, ada Free Syrian Army, ada Hizbut Tahrir juga, ada Jabal Nusroh, ada ISIS. Mereka terus memframing, akhirnya timbullah upaya pemberontakan terhadap pemerintahan Bashar Assad di Suriah. Awalnya dari demo-demo tersebut, sudah berapa nyawa di sana. Belum lagi hoak yang ada di Indonesia. Ada bantuan kemanusiaan yang kemarin kena ACT tuh. Dulu dia getol. Itu kan bantuan-bantuan kemanusiaan warga Suriah ini sedang dizolimi sama Bashar Assad. Akhirnya kan pada nyumbang tuh. Uangnya kemana? Apakah ke rakyat Suriah? Sudah terbukti, udah kami bongkar kok. Itu kepada pemberontakan di sana. Nah sekarang kalau kita lihat HTI yang di Indonesia selalu mengadakan demo. Bashar Assad membombardir warga Suriah, selamatkan Syria, selamatkan Suriah. Padahal ini hanya hoaks saja yang dibuat-buat oleh media, gitu kan. Yang terjadi sekarang ini, apakah Suriah jadi khilafah? Kan enggak, yang ada malah perang. Sudah berapa darah yang mengalir di sana, udah berapa nyawa. Hanya karena awalnya teriakan-teriakan BBM naik. Awalnya hanya mengkritik sebagian kebijakan pemerintahan Bashar Assad dan itu pun dilebih-lebihkan. Ujung-ujungnya apa? Dirikan khilafah di Suriah, tegakkan syariah di Suriah. Ayo kita bersatu seluruh umat Islam, ya kan? Makanya rata-rata orang-orang HTI, FPI, termasuk 212 itu pasti mendukung pemberontakan Suriah. Nah, apakah ada hubungannya, ya kan, antara Hizbut Tahrir Suriah dengan Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia? Ingat bahwa pemimpin Hizbut Tahrir adalah Atha bin Khalil Abu Rustoh yang membawahi seluruh Hizbut Tahrir yang ada di seluruh dunia, termasuk di Suriah. Ada tokoh-tokoh di Timur Tengah seperti Ismail Awahwa, Hisham Amira, dan banyak lain. Ada Salim Fredericks juga, ya kan? Dan itu pernah diundang ke Indonesia ketika acara Muktamar Khilafah Internasional yang diadakan di GBK 12 Agustus 2007. Juga diadakan Muktamar Khilafah di tahun 2013 dan pembicaranya dari Suriah juga. Itu artinya apa? Artinya memang apa yang terjadi di Indonesia, demo-demo itu ada kaitan erat dengan pemberontakan yang ada di Timur Tengah ketika masanya Arab Spring. Libya juga jatuh, ya kan? Apakah khilafahnya berhasil di sana? Kan tidak berhasil, yang ada malah perang. Dan itu ditularkan di Indonesia. Kelihatannya sepele, oh kan kita negara demokrasi, boleh dong demo, boleh dong kritis, ya kan? Mungkin kalau pikirannya cuma 1 cm, hanya sebatas itu mikirnya, tanpa melihat
bagaimana peta geopolitik yang ada di Timur Tengah. Berarti untuk besok itu misalnya ada rencana demo dari teman-teman gitu, Ya. Lebih baik nggak Lebih usah baik gitu. janganlah. Jangan gitu Ada ya. jalur yang lebih elegan, Pak. Aha. Ada jalur yang lebih elok, ada jalur yang lebih, menurut saya lebih manusiawi dibanding dengan demonstrasi seperti itu, ya kan? Saya kira pemerintah juga welcome kok, ya kan? Kebebasan berpendapat sangat-sangat dijamin. Jangankan kebebasan berpendapat, nyinyirin presiden aja dijamin. Gitu. Gak diapa-apain, apalagi cuman membangun, ya kan? Membangun istilahnya masukan kepada negara. Saya yakin lah, pastilah didengarkan gitu. Berarti Begitu. Mas Fatih ini semangat NKRI harga mati yang disampaikan atau cinta tanah air itu ada begitu ya Mas ya? Iya ya, ada kan Begitu. Gus Ilham ya. Ini Gus Ilham ini pecinta tanah air Indonesia begitu. Sehingga nggak usah diragukan lagi menurut saya. Bukan saya meragukan Anda gitu ya Mas Fatih ya. Tapi luar biasa sekali tanggapan Anda. Berarti untuk hal-hal jika ada permasalahan khusus yang tentu akan bisa mengakibatkan terpengaruhnya banyak faktor atau sektor gitu ya. Tentu ya lebih baik dilakukan secara elegan lah begitu betul. ya Mas Iya, Fatih ya. betul. Oke. Baik Mas Fatih, terima kasih. Dan teman-teman dari keempat narasumber saya dari Gus Ilham, Cak Soleh dan juga Mas Mufiq sama Mas Fatih ini. Mungkin dari kembali lagi ke Gus Ilham sebagai mungkin ada sesuatu hal yang mungkin bisa disampaikan dalam perjumpaan kita. Mungkin saya berikan waktu 2 menitan lah untuk Gus Ilham, 2 menit setengah boleh deh, setengah maksud juga boleh. Silakan Gus Ilham. Baik, jadi kalau seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Bapak, kritik itu juga perlu karena sebagai proses balancing di dalam demokrasi. Tetapi kritik yang mana dulu? Yang tulus atau yang bulus? Otomatis kalau yang bulus kan modus kan gitu ya. Artinya kritik-kritik yang dibutuhkan adalah kritik yang membangun. Saya teringat ada satu syair begini, ketika orang punya cita-cita itu ya. Jadi atiru yatiru bijanahahi wal insan yatiru bihimatihi. Jadi kalau burung itu terbang dengan sayapnya. Ketika manusia ini punya cita-cita yang agung, cita-cita yang mulia, maka manusia terbang itu dengan cita-citanya. Artinya apa? Kalau kita ingin membangun Indonesia menjadi satu negara yang madani, menjadi satu tujuan yang kita cita-citakan bersama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka sudah seyogyanya kita berkorban, kita mencintai Indonesia tidak hanya lisan saja, tapi juga seluruh jiwa raga kita. Kita ingat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu yang terpenting. Jadi itu. Terima kasih. Jadi itu ya, cukup singkat banget gitu ya terkait dengan dukungan program pemerintah. Intinya Anda sendiri mendukung penuh, sangat penuh gitu ya, dalam artian ya untuk bisa memberikan sumbangsih diri Anda secara pribadi atau secara organisasi untuk NKRI harga mati begitu ya, Gus ya? Pastinya begitu. Pastinya begitu. Pastinya begitu. Oke. Ya. Terima kasih Gus Ilham. Nah sekarang ini Cak Soleh, konkret saja mungkin 2 menit yang seperti halnya disampaikan oleh Gus Ilham terkait dengan dukungan program pemerintah kembalikan subsidi tepat sasaran. Apa ini harapan ataupun juga closing statementnya? Ya, kita ini terutama saya berbicara atas dasar background seorang santri ya kan. Tidak ada dalam Islam itu mendirikan sebuah negara dalam negara. Termasuk yang diutarakan oleh teman-teman HTI atau PA 212, sejatinya tidak ada. Berislam yang sejati itu tentunya bersepakat bagaimana kita mendirikan sebuah negara sesuai kesepakatan bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan agama-agama yang lain. Jangan pernah sekali-sekali terbayang dalam pikiran kita bersama bahwa Islam ini sebenarnya ada radikal, ada teroris, apa segala macam. Sejatinya tidak ada. Agama paling mengajarkan kasih ya agama Islam. Itu yang ingin kita sampaikan. Termasuk dalam bernegara ini diibaratkan kita mencintai lawan jenis kita. Mencintai itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita mencintai negara ini dengan segala kelebihannya. Kekurangannya ada dalam manusianya. Bisa jadi manusia yang masih memiliki kekurangan itu bisa menjadi DPR, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi presiden, siapapun itu.
Tapi kita harus menyadari bagaimana kita bersama ini mampu saling mengingatkan, mau untuk dikritik, mau untuk duduk bersama saling membangun terhadap negara ini. Sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai kita bercerita kepada anak cucu kita itu bahwa dulu pernah ada negara besar, wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Kemana negara ini? Jangan sampai kita bercerita negara yang namanya Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Seperti kakek kita bercerita kepada kita, ada negara besar bernama Majapahit tapi saat ini sudah tidak ada. Itu tidak kita inginkan. Bagaimana kita saling ikhlas karena kita sama-sama mencintai negara ini kan? Ya sudah ikhlas. Kalau misalkan kita sisihkan uang kita, tapi dari sisi yang lain kita mendapat benefit juga. Ibarat kata dalam bisnis kan, saya kehilangan subsidi di BBM tapi imbasnya saya mendapat kelebihan fasilitas di bidang kesehatan ataupun pendidikan. Itu aja sederhananya. Artinya tidak kemudian kita dizolimi, enggak. Cuma bidang yang lain dialihkan kepada bidang yang lain, atau sebagian juga buat bayar hutang negara. Ini kan juga untuk keberlangsungan negara ini. Kita tidak bisa menjustifikasi pemerintah dolim, pemerintah katanya teman-teman hati itu pemerintah tauhid gitu kan. Itu tidak bisa. Kita harus menyadari bagaimana kalau posisi kita sebagai pejabat juga, ya kan. Ya mungkin dalam forum ini saya juga mengingatkan, jangan sampai juga seperti kemarin kita sampai aksi begitu, ada orang dari Islam sendiri, pejabat juga, ketua partai bilang amplop-amplop ada di pesantren. Wah, ini yang kurang ajar di situ, bukan BBM-nya sebenarnya. Dan kita tidak pernah demo soal BBM karena kita sepakat-sepakat saja, asalkan sasarannya benar-benar tepat. Jangan sampai sasaran yang tepat tapi oknum yang mengarahkan sasaran itu dibelok-belokkan sasaran itu. Itu aja sederhana dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, luar biasa, berarti NKRI masih melekat di santri ya, Gus ya? Jelas dong. Dan program-program pemerintah masih didukungnya begitu ya? Apalagi ada hari santri. Hari santri, betul sekali. Oke. Nasionalismenya masih tinggi ini. Jadi itu ya. Dan ini dia bersama dengan Mas Wufik ya, Mas Wufik sendiri selaku alumni 212 terkait dengan dukungan program pemerintah kembalikan subsidi tepat sasaran. Closing statementnya mungkin singkat saja, konkret bisa disampaikan. Saya mengutip sebuah perkataan Ibnu Khaldun saja dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Menurut beliau, dalam sebuah negara tidak boleh membuat stigma dan membuat narasi-narasi atas nama agama untuk menempatkan dirinya menjadi pemimpin. Agama lebih merupakan kekuasaan integrasi, perukun dan penyatu karena agama memiliki semangat yang bisa meredakan berbagai konflik. Artinya, dalam suatu negara tidak boleh membuat stigma atau frame yang bisa menghancurkan sebuah negara. Atas nama agama apapun yang dilakukan oleh mereka yang punya kepentingan politik untuk menjadikan seorang pemimpin, maka ujung-ujungnya akan bubar, akan saling baku hantam seperti yang sudah dijelaskan barusan oleh saudara saya Mas Sobar, bahwasanya perang saudara itu karena kepentingan politik atas nama agama seperti itu. Jadi politik identitas yang dimainkan oleh mereka yang punya kepentingan akan mengacaukan sebuah negara. Jadi agama itu, antara politik dan agama merupakan saudara kembar. Jadi kalau misalnya kakinya pincang yang satunya, maka orang yang berjalan tidak akan seimbang, seperti itu. Sudah. Gitu ya? Ya. Dan apalagi Islam sendiri kan cinta damai begitu ya. Ngapain juga ribut-ribut gitu ya. Kalau ada sesuatu hal ya mungkin saja diselesaikan secara elegan atau secara musyawarah yang baik, nggak usah pakai turun ke lapangan atau itu yang mengakibatkan banyaknya kerugian-kerugian ya gitu ya Mas Wufik ya. Oke. NKRI masih harga mati kan ya? Pasti dong. Saya kira nanti obrolan kita NKRI masih harga mati terus di luar panggung gitu. Gini enggak ya, tapi tetap ya Mas Wufik ya masih. Oke. Terima kasih Mas Wufik ya sudah memberikan statement closing. Dan sekarang ini Anda sendiri Mas Fatih, Anda sendiri seorang tadi alumni 212. Sekarang Anda sendiri sebagai alumni, saya bilang mantan Hizbut Tahrir ini ya. Ini apa ini yang menjadikan sebuah closing statement Anda terkait dengan dukungan program pemerintah kembalikan subsidi tepat sasaran?
Saya mengutip salah satu guru saya, guru eskatologi Islam atau ilmu akhir zaman. Beliau bernama Syekh Imron Hussein. Beliau pernah mengatakan bahwa tujuan Islam adalah menginginkan kehidupan manusia ini damai. Hanya itu aja sebetulnya tujuan Islam itu. Ya, artinya apa? Segala hal yang berpotensi adu domba, ribut, gaduh, ya kan, mengganggu stabilitas keamanan negara, maka hal-hal itu adalah hal yang udah pasti bertentangan dengan Islam. Ingat bahwa 3 abad itu bukan waktu yang sebentar ketika kita dijajah oleh Belanda. Kita hidup dalam tekanan imperialisme dan kolonialisme, ya kan? Betapa banyak pengorbanan pahlawan-pahlawan kita dulu, ya kan, ketika melawan penjajah. Sekarang generasi setelah kemerdekaan, kita nggak disuruh buat bambu runcing, kita nggak disuruh megang senjata, kita nggak suruh tiarap untuk menghindari bom, hanya untuk melanjutkan Pancasila yang diwariskan oleh founding father kita, begitu ya. Hanya meneruskan, melanjutkan amanah nasional ini, yaitu NKRI dan Pancasila. Hanya itu saja, ya kan? Tetapi ketika tahun 80, tahun 90 muncullah Islam-Islam radikal dari transnasional, dari luar sana, ya kan? Dan datang ke Indonesia, mereka gak ikut ngelawan Belanda, mereka gak ikut melawan Jepang, gak ikut megang bambu runcing. Tiba-tiba datang ke Indonesia, kemudian ingin mengubah bahasa dasar negara. Apa itu yang gak disebut dengan kurang ajar gitu loh. Maka hal-hal yang seperti ini sebetulnya justru adalah PR besar bagi kita gitu. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang justru bertentangan dengan Islam, meskipun mereka mengatakan saya adalah pejuang Islam, saya adalah pejuang Al-Quran, saya adalah pejuang syariah. Karena mana mungkin seorang penjajah, seorang pemberontak, seorang penjahat mengatakan saya adalah penjahat. Kan gak mungkin ngomong kayak gitu. Hanya saja karena berbalut ulama, berbalut ustadz, berbalut Islam, berbalut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Islam, masyarakat gampang percaya. Karena masyarakat Indonesia ini kan religius banget gitu kan. Embel-embel Islam itu sangat laku keras di pasaran. Ketika ayo demo, kita perjuangkan Islam, kita tegakkan syariat, ikut-ikut aja. Mereka itu sebetulnya kurang paham juga gitu loh Pak. Khilafah itu apa? Pokoknya ikut aja gitu. Ini yang bahaya Pak gitu kan. Nah mereka ini yang demo di jalanan, yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia, dulunya mereka gak ikut perang Pak, gitu kan, gak ikut melawan Jepang, tiba-tiba datang ingin merubah negara, padahal mereka itu tamu yang produk dari luar. Ya kalau bukan kata kurang ajar itu apalagi yang pantas untuk mereka begitu. Anda Pak. mengaku sendiri ya. Masuk kurang ajar ini bukan karena kebutuhan pribadi. Pengalaman. Gitu kan. Tapi ini adalah untuk stabilitas keamanan negara begitu kan. Bukan kepentingan pribadi, bukan partai politik. Ini adalah PR besar bersama gitu. Terutama dari Pak Polisi lah, kepolisian. Iya. Gitu. Anda fair play sekali gitu ya. Gentle banget gitu. Ini teman-teman ini NKRI 2 ini NKRI, 1 masih setengah-setengah lah saya bilang seperti itu, tapi sekarang NKRI gitu ya. NKRI. Terus Anda sendiri menjustis atau memberikan sebuah diri Anda sebagai NKRI, Pancasila sebagai dasar negara Jelas, kita pasti begitu. itu harga mati. Harga mati begitu ya. Jadi udah nggak, yang lalu udah biarin aja gitu ya. Sekarang atau mendukung program-program pemerintah begitu ya. Seperti kemarin katanya ada teman saya mau beli ini, katanya beli bendera, mau dipasang 17 Agustus. Berapa bang benderanya? 70.000, bisa ditawar gak? 50.000 lah. Gak bisa, NKRI harga mati katanya. Sampai bendera ditawar gitu. Jangan sampai itu bendera ditawar itu. Ya, ditawar. Anda sendiri kalau ditawar nanti kan bingung. Ya, awas, nanti. makanya kayak harga mata itu kadang dijadikan akal bulus juga gitu, hati-hati gitu loh. Oke, intinya bahwa Anda berempat ini tetap NKRI harga mati Ya, dan jelas, Pancasila pasti, sebagai wajib ya. Pancasila wajib. Dan Anda gitu. pasti berempat Gak bisa mendukung, ditawar-tawar lagi Pak, gak bisa ditawar-tawar Ini lagi. disaksikan banyak orang loh ya. Jadi Anda berempat mendukung program-program pemerintah dan untuk Pasti. ini ya turun ke jalan begitu dan sebagainya. Lebih baik janganlah gitu ya. Iyalah, kritik boleh, Pancasila jangan diganti.
tapi perbaikilah ya kan apa yang salah di dalam pemerintah dengan cara yang benar. Karena Islam juga kan mengajarkan cara menyampaikan dengan cara bijaksana, dengan cara yang baik. Kalau ribut-ribut kayak gitu kan banyak penompangnya Pak, banyak kepentingan politik juga gitu. Ada kepentingan dan khusus juga gitu ya. ada ininya Pak. Gitu Pak. Oke, baik Mas Fatih, terima kasih Ya, sudah sama-sama, memberikan Pak. closing statementnya dan tentu sekali lagi terima kasih. Ini narasumber saya Bapak atau Gus Ilham ya, yang kali ini sudah memberikan sebuah gambaran-gambaran terkait dengan dukungan program pemerintah kembalikan subsidi tepat sasaran ini. Bapak Muhammad atau Gus Muhammad Ilham SH MHI, Direktur Eksekutif LBH DPP Pentanesia ya, atau pencinta tanah air Indonesia. Terima kasih ya Gus, syukron. Tafadhol ya, kita ketemu kembali lain waktu ya Gus ya, insya Allah ya. Oke, khair. Oke, Cak Soleh. Sun ya Cak ya, terima kasih ya sudah hadir satu panggung sama saya. Biasanya kan kita berdua gitu ya. Hormat. Ini selaku korlap dari Forum Silaturahmi Santri Kota. Sukses untuk Forum Silaturahmi. Dan ini dia Mas Mufik ya, alumni 212, sukses selalu. Tetap mendukung perjuangan dari bangsa Indonesia begitu ya. Oke, baik, terima kasih ya Mas Mufik ya. Oke, sehat selalu Mas Mufik. Dan syukron, terima kasih Mas Fatih. Sami-sami, sama-sama. Ya, semoga apa yang menjadikan obrolan kita ini bisa bermanfaat dan tentu jangan sampai ada komentar-komentar yang miring ya terhadap kita semuanya ya. Amin. Semuanya untuk kebaikan kita semua. Bangsa Indonesia tetap harga mati. NKRI harga mati. Pancasila. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman berempat. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan TV RJ. Baik ya, di kesempatan kali ini sudah kita laluin bersama obrolan kita dan semoga saja sangat bermanfaat sekali, dan tentunya dengan apa yang menjadikan obrolan ini bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa memberikan kontribusi terhadap negara kita, NKRI harga mati, dan juga Pancasila ini sebagai dasar negara kita jaya. Dan dukung terus ya program-program pemerintah, dan seperti hanya kembalikan subsidi tepat sasaran ini pun juga untuk kebaikan kita semuanya. Untuk Anda yang turun ke jalan dan sebagainya untuk ya merugikan banyak hal ya, lebih baik dipending dulu. Kita harus introspeksi dan kita harus memberikan sesuatu untuk negara kita. Saya Yohan Samudra pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.